Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan. Pernahkah di antara kita yang mulai merasakan sakit kepala dan juga kesemutan? Bisa jadi ini adalah salah satu tanda reaksi dari tubuh kita karena sudah terlalu banyak garam dan juga MSG yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, mengenai MSG ini sendiri yaitu monosodium glutamat atau yang lebih dikenal dengan micin. Ini adalah salah satu bahan penguat rasa yang ketika dicampurkan dengan masakan ataupun makanan itu akan menimbulkan sensasi nikmat di lidah kita. Dan sebenarnya itu hanya selesai di lidah saja, rasa nikmat, rasa enak. Karena sebenarnya ketika MSG atau micin itu masuk ke dalam tubuh kita sebenarnya tidak suka akan micin itu. Dan micin dalam jumlah yang lebih dan banyak dari takaran seharusnya dapat menurunkan tingkat kesehatan kita. Itulah sebabnya kita dapat memiliki reaksi sakit kepala dan juga kesemutan. Dan micin ini juga karena rasanya membuat nikmat suatu masakan atau suatu makanan, itu dapat menyebabkan kita ingin lagi memiliki rasa yang sama atau ketagihan. Dan itu dapat menyebabkan seseorang obesitas karena jumlah makanan yang terlalu banyak dikonsumsi. Itu akan menyebabkan rangkaian penyakit yang lainnya datang. Ini adalah pilihan yang ditawarkan kepada kita. Hampir semua masyarakat mengetahui tentang efek samping dari MSG atau micin ini. Tapi banyak juga di antaranya yang sengaja mengabaikannya. Ini adalah pilihan di tangan kita. Apakah kita mau membuat tubuh kita ini sehat, bugar, dan umur panjang, atau kita akan memilih untuk sengaja menikmati MSG karena kita ingin mendapatkan sensasi nikmat yang hanya sampai di lidah. Mari kita jaga kesehatan kita dan pilihlah agar kita boleh memiliki kesehatan dan bebas dari MSG. Karena sebenarnya para ahli kesehatan sudah membuat bahwa setiap produk makanan yang dijual biasanya di belakangnya akan disebutkan bahan-bahan pembentuk dari makanan itu. Dan kita akan menemukan banyak sekali kode-kode MSG yang di dalamnya tertulis ataupun jelas-jelas ditulis mengandung MSG. Jadi sebenarnya itu sudah jelas-jelas dipaparkan kepada kita. Semuanya tergantung pilihan kita. Inilah informasi yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 8 Juni dengan judul Bukan hanya sedikit mengasihi, melainkan banyak sahabat. Ayat intinya tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Penjelasannya, simpati adalah baik yang diberikan dengan hikmat, tetapi itu harus diberikan secara bijaksana, dengan pengertian bahwa yang menerima berhak mendapat simpati. Apa yang harus dikatakan mengenai menerima nasihat dan petuah? Amsal 25 ayat 9-12. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bila mana kita bisa bergaul bersama, saling menolong satu sama lain menuju surga, bila mana percakapan adalah mengenai ilahi dan perkara-perkara surgawi, maka akan banyak yang akan dibicarakan. Tetapi, bila mana percakapan berpusat pada diri sendiri, dan perkara-perkara duniawi yang tidak penting, maka lebih baiklah berdiam diri. Telinga yang menurut akan menerima teguran dengan kerendahan hati, kesabaran, dan sikap mau diajar. Kemudian, hanya melakukan komunikasi dengan satu sama lain
terbukti bermanfaat dan memenuhi semua yang dituntut Allah dari mereka. Bila mana kedua sisi perintah ilahi dipenuhi, penegur yang bijaksana melakukan tugasnya, dan telinga yang menurut mendengar dengan satu maksud dan diuntungkan. Setiap persahabatan yang kita bentuk, walaupun itu terbatas, mempunyai beberapa pengaruh terhadap diri kita. Sampai tingkat mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan kadar keakraban kita. Sampai di mana keteguhan ikatan pergaulan kita. Bagaimana kasih dan penghargaan kita terhadap seseorang dengan siapa kita bergaul. Kemauanmu yang baik, segala tindakanmu yang tidak mementingkan diri, tidak akan menjadi pengaruh bagi sedikit yang dikasihi, melainkan kepada semua orang dengan siapa engkau berteman. Dengan demikian, engkau akan membentuk sahabat-sahabat dan hubungan-hubungan erat yang terhormat dan abadi. Segala perbuatanmu akan dipantulkan kembali atas dirimu sendiri. Melalui hubungan sosial, kekristenan mendapat kontak dengan dunia. Masing-masing orang yang telah menerima penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang tidak mengenal terang hidup itu. Aplikasinya bagi kita hari ini, marilah kita menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, terlebih menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan ditekankan juga pada renungan pagi kita hari ini. Biarlah kita menjadi seorang sahabat yang sama-sama saling menolong untuk menuju surga, di mana percakapan kita dengan sahabat kita adalah percakapan mengenai Tuhan dan juga perkara-perkara surga. Mari kita memilih untuk melakukannya hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita hari ini, mari kita tulis nama sahabat-sahabat kita yang masih dapat kita hubungi ataupun yang sudah tidak dapat lagi kita hubungi. Tentunya bisa jadi itu sahabat kita ketika kita berada di tingkat pendidikan ataupun sahabat di sekitar lingkungan rumah tangga kita ataupun sahabat-sahabat masa lalu kita. Biarlah dengan kita mendoakan nama-nama tersebut, Tuhan akan berkuasa memberikan Roh Kudus kepada mereka sehingga membantu kita semua boleh terhubung kembali dan juga kita sama-sama boleh bercakap dan berbagi kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan Anda pun dapat berbagi dengan kita semua, baik itu kesaksian ataupun hal-hal yang Anda syukuri. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita bersama, dan kiranya kita terus merasakan kasih sayang Tuhan. Amin.